Kegeting langit. Puisi Made Casta. Wis teka ning waktune kala bendu kumebyar saben panggonan. Papaesan wis ilang kaendahane. Angin kang sumilir, orang gawa ademe ati. Toya mijil saking langit, kaya selaksa tumbak. Dumrojog tanpa larapan, ngagar-ngagari weweden. Ing adepan mata, suket lan godongan, sami aranggas jejeritan. Wis lawas, bunbunan ira umep, karo kekarep banda, kaya mumplak-mumplak. Umah gede magrong-magrong, pangkat kang penting trembel. Nyumpel kasejatining diri. Jiwa kesambet dunya, raga kang dadi katampuan. Kakapung wakul, buaya mangap kalian nista. Ora bisa memayu, hayuning diri. Ora bisa memayu hayuning buana. Wis teka ning waktune, wong bener kelangan batur sedulur, wong ala dirubung-rubung di papuja. Acining budi wis dadi barang kang larang. Duh, Gusti Pangeran kula, lampit gunung Magelaran, nelangsa krasa ning ati. Kawula mboten kiat nyangga bendu panjenengan. Duh, Gusti Pangeran kula, jenang kelang, mungging sedah, mugi agung ngapuntena. Wis teka ning waktune, kala bendu, mabal-mabal sedawaning dalan, anlikung diri, kaparwasa, dening nafsu rancean. Duh Gusti, Pangeran kula, kayu malang ning dermaga, mung panjenengan, kang dadi kerenteging ati. Terima kasih kepada Wafa Nur Fadilah, siswa SDN 1 Panembahan Kecamatan Pleret, atas baca puisi yang sangat luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ngopeni kali ini, ngopeni sastra, ngobrol pekan ini tentang sastra, Dewan Kesenian Cirebon Kota bersama Komite Sastra kali ini akan membincang tentang teknik dasar baca puisi bersama jawara kita Kang Edeng Samsul Ma'arif, jawara baca puisi nasional, jawara puisi Jawa Barat apalagi tahun 2014, 2015, 2017 dan yang terakhir 2019 ya Kang. Ya. Kali ini kita akan berbincang-bincang sastra bersama jurumudi Lingkar Jenar, Komunitas Sastra Lingkar Jenar, Kang Edeng Samsul Ma'arif, tentang teknik-teknik dasar. Nah, artinya kita berbicara tentang dasar-dasarnya bagaimana seorang pembaca puisi itu dikatakan apa ya? Standar membaca puisi, tekniknya seperti apa?
kita sapa Kang Edeng Samsul Ma'arif. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Kesibukan Kang Edeng sekarang ini sedang jurumudi di Lingkar Jenar ya. Selain itu ada kesibukan lain Kang? Sebagai pengangguran serius, Pengangguran serius. saya harus banyak menyibukkan diri. Harus banyak menyibukkan diri untuk memperbaiki diri. Oh iya, saya belum kenalan. Saya memperkenalkan adik saya yang tadi baca puisi, memperkenalkan Kang Edeng, saya sendiri tidak diperkenalkan oleh diri sendiri. Aduh, nama saya Wahyudi, ya. Guru Bahasa dan Sastra Indonesia sekarang di SMA IT Al Multazam Kuningan. Nah, kita sambil santai ngopeni sastra ini bersama Kang Edeng tentang teknik-teknik apa saja Kang Edeng yang harus diketahui oleh pembaca puisi. Monggo Kang Edeng. Sebenarnya sudah terlalu banyak teman-teman yang memberikan tips bagaimana cara membaca puisi yang baik. Di channel-channel YouTube juga sudah bisa dengan mudah dicari. Bahkan saya justru pengen membuat tips-tips buruk membaca puisi, capek membaca puisi yang baik itu. Itu pertama, artinya begini, karena dalam setiap event, dalam setiap pertemuan, kemudian juga setiap tahunnya penyelenggaraan lomba baca puisi dimanapun, hampir selalu ditemukan para peserta yang membaca puisi sebagaimana 20-30 tahun yang lalu. Ini perlu menjadi pikiran kita bersama sebenarnya. Di mana letak akar persoalannya? Beberapa hal saya sudah mencoba mengidentifikasi. Di antaranya, sebanyak apapun pelatih baca puisi, itu tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan maupun kemajuan, terutama misalnya pelajar, untuk sampai kepada pemahaman cara membaca puisi yang baik. Nah, saya melihat bahwa kuncinya ada di guru sekolah dasar. Guru sekolah dasarlah yang kemudian perlu melatih diri. Karena dilihat dari periodisasi kan, misalnya paling tidak seorang guru di sebuah SD itu sampai 6 tahun, artinya bisa melahirkan 6 generasi, daripada misalnya mendatangkan pelatih yang belum tentu betah, gitu kan, bisa saja cuma 1 atau 2 bulan, kemudian target yang hendak dicapai tidak terpenuhi, gitu. Artinya saya berangkat dari kondisi umum yang selalu terulang. Kalau soal teknik baca puisi, saya pikir hampir semua link YouTube maupun medsos itu sudah banyak yang memberikan cara-cara gitu. Tetapi meskipun begitu, ada sih beberapa yang saya tidak sepakat gitu kan. Memberikan paparan trik tetapi dia sendiri memberikan contohnya sangat buruk. Padahal tajuknya adalah menang lomba baca puisi. Otomatis menang lomba baca puisi itu ada beberapa hal yang tidak bisa dimudahkan. Misalnya saja membaca puisi, dia memberikan contoh dengan menggunakan handphone, teksnya menggunakan handphone. Di dalam lomba baca puisi sampai hari ini, entah mungkin nanti kalau lombanya daring, misalnya tidak perlu diperlihatkan wajahnya, cukup suaranya, ataupun misalnya membolehkan menggunakan handphone, entah gitu. Tapi setidaknya sampai hari ini pembaca puisi itu masih menggunakan teks print out sebagai sarananya.
Itu. Kemudian kalau berhubungan dengan membaca puisi itu kan ada dua hal. Satu puisi, dua baca. Itu dua hal yang berbeda. Betul. Bagaimana memahami puisi, bagaimana memahami baca. Dua pengetahuan, dua ilmu, dua teknik juga yang bisa saling tidak berhubungan. Artinya ini dasar betul gitu. Mungkin dianggap ribet. Maka tugas guru lah gitu kan. Yang kemudian harus belajar banyak mengenai membaca puisi. Tetapi memahami puisi kan sudah banyak juga bukunya. Teori pengkajian fiksi, pengkajian puisi, pengkajian karya sastra dan sebagainya. Itu sudah sangat banyak. Tinggal dibaca saja. Persoalannya mau atau tidak. Untuk menghasilkan generasi pembaca puisi yang baik. Itu. Kemudian membaca puisi, hal yang berikutnya. Tentu kalau kita bicara dasar, saya pikir membaca puisi itu kan salah satu unsur kecil, unsur sederhana dari teknik, teori, dan praktik keaktoran. Itu. Bagaimana seorang pembaca puisi harus melatih napasnya dengan benar, dengan baik, tidak menggunakan napas dada, kemudian melatih vokal, apalagi kalau misalnya yang cadel itu jauh lebih berat latihannya, bagaimana mengolah artikulasi, mengeksplorasi intonasi, membangun ritme, irama, dan seterusnya, kemudian membangkitkan power. Kemudian juga di situ ada penghayatan. Yang dimaksud penghayatan seperti apa misalnya? Itu kan harus ada semacam metodologi yang terstruktur gitu loh. Kebanyakan orang juga melatih itu acak, random aja gitu loh. Bahkan pada beberapa kasus membaca puisi itu seperti mendikte atau membuat aturan-aturan baku. Bagian baris ini naik, barisan sini kalimat berikutnya turun atau datar. Saya tidak sepakat dengan itu, karena itu sudah mekanik, bukan berangkat dari tata cara atau proses yang terstruktur tadi. Misalnya kalau dalam setiap lomba baca puisi, kategori umum penilaian itu kan satu pemahaman atau interpretasi, kemudian yang kedua penghayatan, yang ketiga pembacaan, yang keempat penampilan. Nah, diinterpretasi kan masuknya kepada pemahaman teks. Betul. Soal bagaimana membedah naskah, membedah karya puisi itu, mulai dari nama penyair, judul, seluruh kata yang ada di dalam puisi itu sampai titi mangsa, itu harus menjadi perhatian. Karena misalnya puisi yang diciptakan tahun 45 berbeda napasnya dengan tahun 2000. Bukan berbeda cara membacakan, tetapi memahami situasi yang berlangsung saat itu. Makanya kemudian karena kesalahan pemahaman itu, misalnya, dan ini juga banyak terjadi, ada yang meyakini bahwa kalau baca puisi itu harus teriak-teriak, harus meledak-ledak. Ada yang harus mendayu-dayu. Kemudian juga kalau baca puisi sambil menangis dianggapnya bagus. Gitu. Kalau saya jadi juri, gitu kan, yang nangis padahal nggak teksnya itu tidak membutuhkan tangisan, bisa saya coret. Begitupun yang over. Ya sesuai kebutuhan. Seorang pembaca puisi itu harus bisa menyampaikan pesan. Apa yang diinginkan oleh puisi itu. Kebanyakan memaksakan dirinya ke dalam teks, bukan teks masuk ke dalam dirinya, dan dia menjadi puisi itu menyampaikan pesan dan penonton, pendengar menjadi paham.
Itu karena metode berlatihnya yang random atau mungkin juga tidak dipahami. Yang pertama tadi pemahaman terhadap Iya, pemahaman utuh teks. secara puisi ya. Teks. Iya, Betul. betul. Jadi seorang pembaca puisi harus paham betul setiap kata yang ada di dalam keseluruhan naskah itu. Misalnya ada bahasa-bahasa serapan dari bahasa daerah lah, atau dari bahasa asing, atau bahasa arkaik sekalipun gitu. Supaya ketika mengucapkannya tidak ragu, karena ragu mengucapkan satu kata saja ketahuan. Seperti orang yang tidak hafal naskah. Itu kalau dari penghayatan, Pemahaman. dari pemahaman itu. Ya, kalau dari penghayatan itu kan bagaimana membangun emosi atas pemahaman terhadap seluruh kata yang termaktub di dalam teks itu. Itu kalau penghayatan. Kebanyakan salah ya Kang. Artinya puisi itu bermaksud suasananya semisal bahagia tapi dibaca dengan mendayu-dayu nangis-nangis ya gitu, berarti udah di awal saja itu seperti salah satu kesalahan yang Ya itu karena kegagalan bedah naskah. kegagalan bedah naskah. Gitu. Kesananya salah semua. Kesannya salah semua Iya, berarti ya Kang. salah semua. Itu kawan-kawan pemahaman terhadap teks. Setelah penghayatan kemudian pembacaan. Pembacaan meliputi napas, teknik Napas. napasnya. Harus biasanya menggunakan napas perut, bukan napas dada. Ya, lebih lanjutnya nanti bisa berlatih kepada yang expert gitu kan, bagaimana teknik napas yang baik, yang benar gitu. Kemudian ada artikulasi di situ. Bagaimana setiap huruf harus dibaca dengan sangat jelas. Tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran. Gitu. Karena dari huruf dari A sampai Z itu ada beberapa yang mirip. Misalnya N dengan M, D dengan B misalnya gitu kan. Kemudian yang sering terjadi adalah menyamarkan huruf terakhir setiap kata, terutama di kalimat, di ujung kalimat. Maupun vokal maupun konsonan. Iya, vokal maupun konsonan di ujung kalimat itu kan sering hilang. Apa itu? Gitu kan. Misalnya kalimat kata terakhirnya adalah kemarin. Karena N-nya tidak jelas, bisa terdengar Kemari. jadi kemari. Menarik sekali ya. Itu kan kalau salah satu huruf ya salah makna. Seperti kita baca Quran deh. Kalau salah satu huruf salah makna. Kalbu dengan kolbu itu beda. Kalbu dengan kalbun. Gitu ya. Bahaya Bang. Setelah artikulasi Kang, teknik dasar yang Ada intonasi. Intonasi kan bagaimana cara memainkan irama. Semacam cengkok lah. Kalau intonasi itu turun naiknya, tinggi rendahnya gitu kan. Mau dilenggok atau mau lurus mau naik misalnya, itu untuk bagian dari intonasi. Kemudian power kekuatan di napas dengan vokal. Kebanyakan karena tidak mengetahui, jadi vokal itu dibuang, bukan dirangkum, ditekan dan ditahan. Makanya dari cara berdirinya pun itu sudah ketahuan. Misalnya begini, seorang pembaca puisi itu tidak boleh dengan posisi yang santai atau kayak pohon pisang. Ini baca puisi bukan sedang lomba foto model. Betul. Karena ketika membaca puisi seluruh bagian tubuhnya itu dikerahkan. Menegang tapi rileks, gimana ya? Tegap tapi rileks. Bukan Kaku. Pleot, tidak juga kaku, dia fleksibel karena dia bisa saja pada beberapa paragraf itu membutuhkan eksplorasi tubuh yang tidak biasa. Ini bagian saya pikir cukup panjang ya,
cukup cukup menguras energi gitu kan. Dan hari ini sepertinya banyak yang menganggap bahwa baca puisi itu cuma kayak gitu aja gitu kan. Tidak perlu olah tubuh menjadi penting gitu kan. Selain olah vokal. Ya, karena ini bagian kecil dari teknik, teori dan praktik keaktoran gitu. Bagaimana memainkan wajah, bagaimana memainkan gestur kaki dan seterusnya, semua. Maka tidak ada bagian tubuh yang lemah gitu. Itu semuanya harus kuat. Goyang-goyang juga kalau tidak ada motivasinya menjadi penilaian buruk untuk lomba ya. Berbeda dengan baca puisi untuk pertunjukan, berbeda lagi gitu. Ini kita mungkin ke lomba, lebih ke lomba. Lebih ke lomba ya. Itu kemudian setelah pembacaan ada penampilan. Penampilan itu bagian dari pertunjukannya lah, tetapi yang paling mendasar dari membaca puisi ekspresinya adalah ada di mata dengan di mulut. Bukan kostum penampilan itu kan? Bukan. Karena ini baca puisi. Mulut bukan peragaan busana. Ya kebanyakan penafsiran teman-teman itu penampilan itu ya penampilan secara kasat mata dengan kostum make up mungkin. Nggak ngaruh. Berarti itu. Mata dan mulut kawan-kawan. Karena ini bagian yang paling mungkin bisa menjelaskan apa yang dikehendaki dalam teks yang dibacakan. Gitu. Ini menunjukkan apa, ini kemudian menggambarkan emosi semacam apa adanya di mata dengan di mulut. Mulut mengucapkan, mata menegaskan. Nah, problem berikutnya adalah tidak banyak yang mau menempuh proses ini. Kebanyakan instan. 2 hari menjelang lomba baru latihan. Saya sering menolak melatih. Menolak melatih yang mepet-mepet itu ngapain? Karena ini harus continue gitu. Paling tidak kalaupun tidak ada lomba 1 minggu sekali kan bisa berlatih baca. Dan contoh juara-juara lomba di YouTube atau di medsos lainnya itu kan banyak, tinggal ditirukan saja. Gitu. Makanya kemudian banyak juara yang bergantian itu kan karena tidak konsisten saja. Proses pelatihnya tidak konsisten. Tuh. Baik, sangat menarik sekali dari Kang Edeng Samsul Ma'arif ini menjelaskan bahwa teknik-teknik yang sebenarnya agak terlupakan, termasuk mata dan mulut, dan yang paling mendasar itu adalah bagaimana kita memahami teks secara keseluruhan dari awal sampai akhir, yaitu titi mangsa kalau memang ada titi mangsanya. Nanti di akhir kita akan sama-sama menyimak Kang Edeng membaca puisi. Kawan-kawan sekalian, ada closing statement nggak Kang Edeng untuk secara keseluruhan? Tadi yang pertama itu guru SD ternyata berpengaruh besar terhadap generasi pembaca puisi yang baik, yang seperti tadi teknik-teknik dasar tadi, yaitu guru. Nah ini persoalannya nanti akademisi ya, kita kurang paham benar. Ya kan? Ada closing statement untuk teknik ini yang paling ingin disampaikan kepada kawan-kawan semua baik di Cirebon maupun di luar Cirebon, Kang Edeng. Apapun ilmunya itu tidak akan bisa merasuk dalam diri jika dikerjakan separuh hati. Luar biasa. Apapun ilmunya tidak akan merasuk ke dalam diri jika dikerjakan dengan setengah hati. Ini lagu bukan? Baru napas. Baik, terima kasih Kang Edeng Samsul Ma'arif dengan kesibukannya
dengan segala kerendahan hatinya bisa berbagi bagaimana teknik dasar membaca puisi dengan baik di era pandemi ini ya. Di era pandemi ini. Selain berdiskusi tentang sastra di komunitas Lingkar Jenar, Kang Edeng juga sering menjadi juri lomba baca puisi, tapi sekarang gara-gara pandemi ya pembacaan puisi daring. Mungkin ada penilaian-penilaian yang berbeda ketika daring itu seperti apa, nanti bisa Kang Edeng bisa di belakang bisa silaturahmi. Baik, terima kasih pada Kang Edeng Samsul Ma'arif. Saya selaku pembawa acara pada acara Ngopeni Sastra kali ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kesalahan dan segala khilaf yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajak Matahari. Puisi W.S. Rendra. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku menjadi pelangi di cakrawala. Wajahmu keluar dari jidatku. Wahai kamu, wanita miskin, kakimu terbenam di dalam lumpur. Kamu harapkan beras seperempat gantang dan di tengah sawah tuan tanah menanammu. Satu juta lelaki gundul keluar dari hutan belantara. Tubuh mereka terbalut lumpur dan kepala mereka berkilatan, memantulkan cahaya matahari. Mata mereka menyala, tubuh mereka menjadi bara dan mereka membakar dunia. Matahari adalah cakra jingga yang dilepas tangan Sang Krishna. Ia menjadi rahmat dan kutukanmu, ya umat manusia. Yogya, 5 Mei 1976.